Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurroh Majidah dengan NIM 2348201106. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai metabolisme tumbuhan, yaitu anabolisme dalam proses fotosintesis. Nah, yang pertama di sini ada istilah anabolisme. Jadi, anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa atau molekul sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, anabolisme di sini merupakan proses yang membutuhkan energi. Contoh dari proses anabolisme yaitu fotosintesis. Nah, anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut dengan fotosintesis, dan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Nah, untuk materi dalam video ini akan dijelaskan tentang anabolisme yang menggunakan energi cahaya, yaitu berupa proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pengubahan zat organik, yaitu berupa H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida oleh klorofil menjadi zat organik berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya. Nah, di sini ada karbon dioksida yang bereaksi dengan air H2O akan menghasilkan glukosa C6H12O6 dan 6O2 yang berupa oksigen. Nah, fotosintesis atau proses fotosintesis itu terjadinya di kloroplas, di mana kloroplas ini tersusun atas bagian yang disebut sebagai grana dan cairan yang disebut stroma. Nah, di sini ada grana, stroma, dan tilakoid. Fotosintesis atau proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas itu melalui dua tahap. Yang pertama yaitu ada reaksi terang, dan yang kedua ada reaksi gelap. Yang pertama yaitu ada reaksi terang. Nah, reaksi terang ini terjadi di grana pada kloroplas, tepatnya pada bagian membran tilakoid. Nah, reaksi terang ini dalam proses reaksinya menghasilkan NADPH dan ATP yang kemudian akan digunakan pada reaksi berikutnya, yaitu reaksi gelap. Nah, di sini ada proses dari reaksi terang. Jadi, reaksi terang ini membutuhkan cahaya matahari. Jika tidak ada cahaya matahari, maka tidak ada terjadinya reaksi terang. Karena reaksi terang ini membutuhkan cahaya matahari yang bakal digunakan sebagai energi penggeraknya. Jadi, energi matahari akan menggerakkan elektron sehingga fotosintesis tersebut akan berlangsung. Nah, dalam reaksi terang ini ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem di sini merupakan pusat reaksi fotosintesis. Terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari pada fotosistem 1 maupun fotosistem 2. Nah, berdasarkan kemampuan menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda, dibedakan menjadi fotosistem 1 yang menangkap cahaya pada gelombang cahaya atau lambda sekitar 700 nanometer, dan untuk fotosistem 2 yaitu menangkap cahaya atau lambda pada 680 nanometer. Di sini cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron tersebut akan mengalir turun menuju tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai akseptornya. Nah, elektron yang telah naik tadi menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi 2 molekul H+ dan 1 molekul O negatif. Di sini merupakan terjadinya proses fotolisis air dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem yang kedua tadi. Nah, 2 molekul
O negatif tadi akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Hasil dari fotolisis air di sini berupa oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap akseptor elektron tadi akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu PEKI atau plastoquinon kompleks sitokrom, dan PC yaitu plastorcyanin. Protein-protein tersebut yang akan mengantarkan elektron kembali ke tingkat energi semula pada fotosistem 1. Ketika ditangkap oleh protein, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Sedangkan elektron pada fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengenai kekosongan yang terjadi pada fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer, lalu diteruskan menuju ferredoksin, di sini Fd, yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP plus reduktase. Nah, NADP plus reduktase akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga dapat membentuk NADPH. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu ada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap terjadi di stroma pada kloroplas. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Fase-fase dalam reaksi gelap di sini ada fase fiksasi karbon, ada reduksi dan regenerasi. Nah, pada tahap fiksasi karbon yang pertama, karbon dioksida akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP. Selanjutnya terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3 fosfogliserat atau PGA. Nah, yang kedua yaitu tahap reduksi. PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bisfosfogliserat atau PGAL. Kemudian PGAL akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Dan tahap yang terakhir yaitu regenerasi. Nah, gliseraldehid 3-fosfat yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RUBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan ATP.